Ibu mertua selalu menghina dan mencemooh diriku. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pernikahanku bersama Mas Hamdan kini memasuki usia ke-5 tahun. Kami sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafa, yang kini sudah berumur 3 tahun. Oh iya, perkenalkan namaku Ratih. Sejak awal pernikahan, aku tinggal bersama ibu mertuaku. Mas Hamdan suamiku adalah anak bungsu, dan itu membuat kami harus menetap di rumahnya. Karena Mas Hamdan merasa bertanggung jawab untuk menjaga ibunya setelah ayahnya meninggal dunia. Kakak Mas Hamdan, Mbak Anis, sudah menikah dan memiliki rumah sendiri. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, dia sudah hampir 10 tahun menikah namun belum juga dikaruniai seorang anak. Karena ini, ia sangat iri kepadaku. Meskipun Mas Hamdan sangat menyayangiku dan Rafa, aku merasa kasih sayangnya yang besar ini telah memicu rasa cemburu di dalam hati ibu mertuaku. Dia sering menganggap aku sebagai penyebab berkurangnya perhatian Mas Hamdan kepada dirinya. Padahal, perasaan itu salah. Sejak pertama kali aku melangkah ke rumah ini, aku sudah memahami konsekuensi dari tinggal bersama mertua. Aku berusaha keras menjaga sikapku, menghindari hal-hal yang bisa memperburuk hubungan kami. 2 bulan setelah pernikahan kami, ayah Mas Hamdan jatuh sakit. Kondisinya melemah dari hari ke hari. Dan meskipun Mas Hamdan dan keluarganya telah berusaha semampu mungkin untuk memberikan perawatan yang terbaik, takdir sudah berbicara. Di ranjangnya, dengan tubuh yang semakin rentah, ayah mertua menyampaikan pesan terakhirnya kepada kami berdua. Ayah mungkin tidak bisa selalu ada untuk melihat kalian. Tapi ingatlah, hidup berumah tangga tidak mudah. Akan ada cobaan, besar atau kecil, yang menguji kalian. Jika ada masalah, bicarakanlah dengan baik, cari solusinya bersama. Jangan biarkan masalah itu berlarut-larut. Sebisa mungkin, selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Dan satu hal lagi, jangan lupa berbakti kepada ibu. Pesan itu sederhana namun dalam, seolah memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Di saat itu, aku merasa ayah mertuaku melihat lebih jauh dari yang kami sadari. Aku memegang tangannya yang semakin dingin. Sementara Mas Hamdan mengangguk penuh haru. Kami tidak tahu bahwa itu akan menjadi momen terakhir kami bersamanya. Tak lama setelah itu, ayah mertuaku meninggal dunia. Ayah mertuaku meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Kesedihan menyelimuti rumah, terutama ibu mertua. Aku melihat dengan jelas bagaimana ia sangat terpukul. Wajahnya tak lagi ceria, dan ia semakin jarang berbicara. Ayah mertuaku bukan hanya suami, tapi juga teman bicara yang setia. Sosok yang selalu melindunginya dari segala kesulitan dunia. Setelah kepergian ayah, suasana rumah terasa berbeda. Awalnya, aku berpikir bahwa mungkin waktu akan mengobati rasa sakit di hati ibu. Namun seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa kehilangan itu meninggalkan luka yang lebih dalam dari yang kupikirkan. Aku berusaha menjalankan pesan ayah mertuaku dengan baik. Sejak hari pertama aku tinggal di rumah ini, aku tahu bahwa hidup bersama ibu mertua bukanlah hal yang mudah. Dan banyak cerita yang aku dengar dari orang-orang ataupun di televisi tentang konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua. Dan aku bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi di keluargaku. Aku memang merasakan di awal pernikahan, hubungan kami baik-baik saja. Ibu mertua dan aku sering berbicara, bahkan terkadang bercanda bersama. Setiap kali Mas Hamdan bekerja, aku menghabiskan waktu dengan ibu. Kami duduk di ruang tamu, menonton televisi bersama, atau sekedar berbincang tentang kehidupan sehari-hari. Aku mulai memahami kebiasaannya dan apa yang membuatnya bahagia. Namun setelah ayah mertua meninggal, ibu mertuaku mulai berubah. Ia lebih sering menyendiri, seolah-olah menarik diri dari kehidupan yang kami jalani bersama. Aku merasa seiring waktu, kehadiranku tak lagi diterima seperti dulu. Perlahan tapi pasti, keretakan mulai muncul dalam hubungan kami. Segalanya dimulai dari hal-hal kecil. Awalnya, ibu sering menolak makanan yang aku masak, padahal dulu ia selalu memuji masakanku. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu, berpikir bahwa mungkin suasana hatinya sedang tidak baik, karena masih berduka. Tapi lambat laun, sikapnya semakin berubah.
Ibu menjadi lebih kritis, lebih sering mengeluh tentang hal-hal kecil yang aku lakukan. Kadang-kadang aku merasa apapun yang aku lakukan tidak pernah benar di matanya. Di sisi lain, hubunganku dengan Mas Hamdan masih berjalan harmonis. Tapi setiap kali kami menghabiskan waktu bersama, ibu mertuaku sering ikut campur. Bahkan ketika ibu sakit, dia meminta Mas Hamdan untuk menemaninya tidur. Sesuatu yang aku terima dengan lapang dada. Karena aku tahu, Mas Hamdan sangat menyayanginya. Namun lama-kelamaan, perasaan ibu melihat aku dan Mas Hamdan berubah menjadi cemburu yang tak sehat. Dia sering mengatakan bahwa aku adalah penyebab Mas Hamdan jauh darinya. Pada awalnya, aku menganggap itu wajar. Mungkin dia hanya merasa kesepian. Namun semakin lama, ibu mulai menuntut lebih banyak. Apa yang dulunya hanya permintaan lembut, berubah menjadi permintaan yang tak bisa ditolak. Setiap kali aku melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan menghina atau mencemoohku. Sore itu, aku ingat dengan jelas. Aku memasak sayur sop kesukaan Mas Hamdan karena aku tahu Mas Hamdan sangat suka sayur sop hangat sepulang kerja. Saat aku hendak menata makanan di meja makan, tiba-tiba ibu mertuaku mendekat. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung membuang sayur sop yang aku buat ke dalam wastafel. "Kenapa dibuang, Bu?" Tanyaku terkejut. "Masakanmu asin. Tidak enak," jawabannya dengan dingin. Aku terdiam, padahal aku sudah mencicipi sayur sop itu sebelumnya. Dan rasanya menurutku baik-baik saja. Aku merasa ada yang salah. Tapi aku memilih untuk diam. Mungkin benar, sopku terlalu asin untuk selera ibu. Ketika Mas Hamdan pulang dan melihat meja makan yang kosong, ia bertanya dengan nada kecewa. "Kamu kok gak masak?" Sebelum aku bisa menjelaskan, ibu sudah lebih dulu berbicara. "Dia gak masak apa-apa hari ini, Hamdan. Makanya beli makanan di luar saja." Hati kecilku bergejolak. Ingin rasanya aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa aku sudah memasak dan ibu membuangnya. Tapi pesan terakhir ayah mertuaku kembali terlintas di benakku. Selesaikan masalah dengan kepala dingin. Aku menahan diri untuk tidak berbicara. Aku tak ingin membuat keributan di depan Mas Hamdan. Karena aku tahu betapa pentingnya kedamaian di rumah ini baginya. Sejak saat itu, aku mulai merasakan bahwa ibu mertua melihatku bukan lagi sebagai menantu yang dulu ia sukai. Aku bukan lagi menantu yang berhasil merebut hatinya. Entah apa yang merubahnya. Mungkin rasa kesepian yang semakin mendalam setelah ayah mertua meninggal dunia. Mas Hamdan tetap sayang kepadaku, tapi aku bisa merasakan ada jarak yang mulai muncul di antara kami. Terutama saat ibu mertua terlibat. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku tidak cukup baik untuk ibu mertua? Namun sekeras apapun usahaku, selalu ada hal yang salah di matanya. Entah itu masakanku, caraku membersihkan rumah. Ibu selalu menemukan alasan untuk mengkritikku, dan hal itu perlahan mengikis kebahagiaanku. Mas Hamdan, meski selalu berusaha menjadi suami yang baik, kadang-kadang tak mengerti betapa beratnya beban yang kutanggung. Ia bekerja seharian, dan ketika pulang, ia hanya ingin ketenangan. Aku paham itu, dan karenanya aku jarang mengeluh. Tapi dalam hatiku, aku berharap Mas Hamdan bisa melihat lebih jauh, bahwa ada sesuatu yang salah di dalam dinamika kami bertiga. Pesan ayah mertuaku terus menggema di kepalaku. Aku tahu, aku harus tetap kuat, mencari solusi dan menjaga keharmonisan rumah tangga kami. Tapi semakin hari, semakin sulit rasanya. Mungkin ini adalah ujian yang harus kuhadapi sebagai seorang istri dan juga sebagai menantu. Dan seperti yang ayah mertuaku katakan, aku harus tetap tenang dan mencari solusinya. Meski rasanya semakin berat setiap harinya. Sejak awal insiden sayur sop itu, ada perubahan yang tak bisa kuabaikan dalam hubungan kami. Mas Hamdan tak lagi sehangat dulu, meski dia tidak secara langsung memihak ibunya. Aku merasa dia lebih banyak berdiam diri setiap kali ibunya mengomeliku. Setiap kata ibu mertua, awalnya terdengar sepele, selalu meninggalkan bekas di dalam hatiku. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah berhati-hati, namun tetap saja melukai. Aku terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, aku tak ingin melawan ibu mertuaku. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari suamiku yang telah mengandung dan membesarkannya. Di sisi lain, aku juga tak bisa terus-menerus menjadi sasaran amarah dan cemoohannya. Setiap hari ucapannya semakin menusuk, seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti kebahagiaan rumah tanggaku. Setiap kali ada sesuatu yang tak sesuai dengan keinginannya, aku yang akan selalu disalahkan.
Kalau soal makanan saja kamu nggak bisa beres. Gimana nanti kalau sudah punya anak? Pernah ibu mertuaku mengeluh padaku, seolah-olah aku adalah penyebab semua masalah. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Apa yang bisa aku lakukan? Mengadu pada Mas Hamdan, dia sudah terlalu banyak terbebani. Dan aku tahu, jika aku menambah masalah, situasi hanya akan semakin keruh. Namun kebahagiaan datang beberapa bulan kemudian. Ketika aku mengetahui bahwa aku hamil anak pertama kami, perasaan bahagia itu membalut luka-luka kecil yang selama ini terpendam. Mas Hamdan berubah lagi, dan dia kembali menunjukkan perhatian yang besar padaku, seperti pada saat awal pernikahan kami. Setiap pagi dan malam, dia tak pernah lupa mencium perutku, bahkan berbicara kepada calon bayi kami. "Apa kabar kamu, nak? Ayah sudah gak sabar untuk ketemu kamu," katanya setiap kali dengan senyuman lebar, seakan bayi di dalam perutku bisa mendengarnya. Setiap malam, Mas Hamdan merencanakan masa depan untuk anak kami. Dia sudah mulai berbicara tentang pendidikan, tentang apa yang akan dia lakukan untuk memberikan yang terbaik bagi buah hati kami. Perhatian dan cinta yang dia tunjukkan membuatku merasa dihargai lagi, seolah ada harapan baru untuk masa depan rumah tangga kami. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika kami rutin pergi memeriksakan kehamilan ke dokter, ibu mertua kembali menunjukkan ketidaksetujuannya. Baginya, memeriksakan kandungan sebulan sekali adalah hal yang tidak perlu. Dia menganggap kami hanya menghambur-hamburkan uang. Keadaan semakin sulit saat Mbak Anis, kakak Mas Hamdan, yang saat itu datang ke rumah, mulai ikut-ikutan memandangku dengan sinis. Ibu mertua memang sering mengajaknya mengobrol. Namun entah bagaimana, aku merasa bahwa setiap percakapan mereka selalu berakhir dengan kritik terhadapku. "Apa nggak terlalu sering ya periksa ke dokter?" tanya Mbak Anis suatu hari saat dia datang berkunjung. "Ya memang begitu, Nis. Zaman sekarang itu terlalu banyak biaya. Hamil sedikit, langsung ke dokter. Dulu waktu ibu hamil kalian, nggak pernah tuh repot-repot begitu," sahut ibu mertua dengan senyum tipis, seolah memperkuat posisinya. Aku hanya bisa menundukkan kepalaku. Rasanya semakin terpojok. Di rumah ini, aku merasa sendirian, meskipun Mas Hamdan berusaha untuk selalu ada di sisiku. Setiap aku berbicara tentang perasaanku pada Mas Hamdan, dia mencoba menenangkanku. Tetapi aku tahu, dia juga berada di posisi yang sulit. Dia tidak ingin membuat ibunya kecewa, namun dia juga tak mau aku merasa tertekan. "Mungkin ibu cuma khawatir saja," kata Mas Hamdan dengan lembut. "Kamu tahu kan, ibu selalu begitu kalau soal uang." Tapi aku merasa bukan hanya soal uang. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku merasakan ibu mertuaku semakin sulit menerima kehadiranku. Seolah-olah sejak aku hamil, dia semakin menjauh. Dan kehadiran Mbak Anis yang kerap membicarakan hal-hal yang membuatku tidak nyaman, hanya menambah beban di pundakku. Setiap kali dia datang, ada aura dingin yang terasa menyelimuti ruangan. Aku tahu, Mas Hamdan mencoba yang terbaik untuk menjaga perasaan di antara kami. Tetapi semakin hari, rasanya semakin sulit. Ibu mertua terus mencari-cari kesalahan. Sementara Mbak Anis, seolah menjadi orang yang siap menambah bahan bakar ke api yang sudah menyala. Ketika aku melahirkan Rafa, anak pertama kami, dunia seolah penuh cahaya bagi Mas Hamdan. Dia begitu bahagia. Setiap hari dia memperlihatkan kegembiraannya menjadi seorang ayah. Setiap malam Mas Hamdan akan duduk di samping Rafa, menggendongnya dengan lembut dan membisikkan doa-doa penuh harapan. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terasa tidak utuh. Ibu mertuaku sama sekali tidak menunjukkan perhatiannya kepada cucunya. Bahkan ketika Rafa sering berada di dekatnya, ibu hanya menatapnya sekilas, tanpa pernah menggendong atau menyentuhnya. Hatinya seolah dingin, seakan-akan kehadiran Rafa tak berarti apa-apa baginya. Aku sering bertanya-tanya, mengapa ibu bersikap seperti itu? Apa dia merasa bahwa aku telah merebut Mas Hamdan darinya? Sejak aku menikah dengan Mas Hamdan, aku tahu bahwa hubungan antara ibu dan anaknya sangat erat. Mas Hamdan adalah anak bungsu, dan mungkin ibu merasa kehilangan ketika Mas Hamdan mulai mengalihkan perhatiannya kepadaku, dan sekarang kepada Rafa. Dan meskipun hubungan kami terlihat tenang dari luar, di dalam hatiku ada rasa sangat tertekan. Setiap hari aku harus berusaha keras untuk tidak menunjukkan perasaanku kepada Mas Hamdan. Aku tahu bahwa jika aku mengeluh tentang sikap ibunya, itu hanya akan membuat situasi semakin rumit.
Aku tahu Mas Hamdan akan berpikir bahwa aku tidak menghormati ibunya atau membuatnya merasa terjepit di antara kami berdua. Jadi aku memilih untuk diam, menyimpan semua kekesalan dan kesedihan ini sendirian. Satu-satunya pelarianku adalah Rafa. Melihat wajah polosnya yang damai setiap kali tertidur di pelukanku, memberikanku kekuatan untuk bertahan. Namun ada saat-saat di mana aku merasa sangat sendirian, bahkan di tengah-tengah keluarga yang seharusnya merangkulku. Aku sering mendengar ibu mertuaku berbicara dengan Mas Hamdan tentang hal-hal sepele. Tetapi ketika berbicara denganku, nadanya selalu dingin. Seolah-olah aku hanyalah tamu yang kebetulan tinggal di rumahnya. Tidak pernah ada senyuman hangat atau pelukan semangat yang kubayangkan ketika pertama kali menikah dengan Mas Hamdan. Meskipun sulit, aku tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada ibu mertua. Aku memasak makanan kesukaannya, berharap bisa mencairkan kebekuan di antara kami. Kadang-kadang, dia terlihat senang dengan masakan yang kubuat, dan saat-saat itu, aku merasa ada sedikit harapan. Namun itu tak pernah bertahan lama. Di hari-hari berikutnya, dia kembali dingin kepadaku, seakan-akan tidak ada yang berubah. Aku semakin bingung, apa yang sebenarnya salah? Apa yang dia inginkan dariku? Perubahan yang aku rasakan bukan hanya dari ibu mertuaku, tapi juga dari Mbak Anis. Dulu dia hanya datang ke rumah seminggu sekali, membawa obrolan ringan dan cerita-cerita keluarga. Namun sekarang, Mbak Anis hampir setiap hari berkunjung ke rumah. Dan tujuannya sepertinya tidak lagi untuk bersiraturahmi, melainkan untuk mencemoohku secara halus. Kamu tahu, menantu itu memang posisinya harus bisa mengerti orang tua, katanya sambil tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Setiap kali Mbak Anis berbicara, ada nada sindiran yang tersembunyi. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya, tetapi semakin lama, cemoohan itu semakin sulit untuk diabaikan. Rasanya seperti disudutkan oleh kedua wanita ini, yang sepertinya semakin kompak dalam mengkritik setiap langkahku. Aku pernah mencoba berbicara dengan Mas Hamdan tentang perasaanku, tetapi kata-kataku selalu tersendat. Aku takut jika aku mulai mengeluh, Mas Hamdan akan berpikir bahwa aku tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan dalam rumah tangga kami. Lagi pula, dia sudah punya cukup beban di tempat kerjanya, dan aku tidak ingin menambah bebannya dengan masalah di rumah. Namun semakin aku menyimpan semuanya sendiri, semakin besar rasa sakit itu. Terutama ketika aku melihat ibu mertuaku sama sekali tidak peduli dengan Rafa. Saat Mas Hamdan tak ada, ibu mertua lebih sering memilih untuk berada di kamar atau berkumpul dengan Mbak Anis. Sementara aku mengurus Rafa sendirian. Ketika Mas Hamdan pulang, mereka nampak normal, seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun aku tahu bahwa situasi ini tidak sehat. Aku terus berjuang untuk bersabar, berusaha memperbaiki hubungan yang retak ini. Tapi di dalam hatiku, aku takut bahwa suatu hari nanti, semua yang kusimpan akan meledak. Dan saat itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketegangan yang selama ini kukubur perlahan mencapai puncaknya, dan aku bisa merasakannya mengalir di setiap sudut rumah ini. Ibu mertua dan Mbak Anis yang selama ini terlihat dingin, akhirnya menunjukkan taringnya. Mereka mulai menyerangku dengan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Puncaknya terjadi ketika mereka mulai menyebarkan tuduhan bahwa aku tidak merawat Rafa dengan baik. Ibu nggak ngerti ya, kenapa Rafa sering sekali sakit-sakitan? Apa kamu benar-benar memperhatikan dia? Kayaknya kamu terlalu sibuk mengurus dirimu sendiri, jadi anak dibiarkan begitu saja. Sindir ibu mertua sambil duduk di ruang tamu yang saat itu sedang bersama Mbak Anis. Matanya menatapku dengan penuh kebencian. Aku terdiam, mencoba menahan air mataku yang mendesar keluar. Tuduhan itu sangat menyakitkan, terutama karena aku tahu bahwa aku telah melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu. Setiap malam, aku terjaga untuk memastikan Rafa merasa nyaman, bahkan ketika tubuhku sudah lelah. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan Rafa mendapatkan perhatian yang cukup. Namun semua usahaku seakan tidak ada artinya di mata mereka. Mas Hamdan yang baru pulang kerja langsung disambut oleh ibu mertua dengan keluhan yang nampaknya sudah mereka rencanakan. Hamdan, sini kamu lihat sendiri kan? Rafa sering batuk-batuk. Ibu curiga dia kurang diperhatikan sama istrimu. Soalnya ibu lihat dia lebih sibuk mengurus penampilannya sendiri, kata ibu mertua. Suaranya penuh dengan keluhan dan kritikan terselubung.
Wajah Mas Hamdan nampak lelah dan kusut, seolah-olah dunia di luar sana sudah cukup membebani pikirannya. Namun sekarang ditambah dengan masalah di rumah. Apa benar begitu, Dek? Tanyanya dengan nada rendah, tapi jelas. Tanyanya dengan nada rendah tapi jelas ada kekesalan yang ditahan. Kenapa Rafa bisa sampai sering sakit begitu? Aku menatap Mas Hamdan dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sudah melakukan yang terbaik, Mas. Rafa mungkin hanya kecapean karena sudah tumbuh gigi. Tapi aku selalu mengurusnya, Mas. Aku bahkan jarang punya waktu untuk diriku sendiri. Namun Mas Hamdan tampak tidak puas dengan jawabanku. Tekanan dari ibunya dan Mbak Anis sepertinya mulai mempengaruhi pikirannya. Tapi ibu dan Mbak Anis bilang kalau kamu sering kelihatan sibuk sendiri, Rafa sering dibiarkan. Kenapa ibu sampai berpikir begitu kalau kamu memang benar-benar memperhatikan Rafa? Rasanya seperti ditikam dari belakang. Aku tahu Mas Hamdan sedang dihadapkan pada situasi yang sulit, terjepit di antara istri dan keluarganya. Tapi mendengar dia meragukan usahaku, benar-benar menyakitkan hatiku. Aku tahu, mereka tidak suka dengan hubungan kami yang semakin harmonis. Dan ini mungkin cara mereka untuk menghancurkan kebahagiaan kami. Mereka cemburu karena Mas Hamdan mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersamaku dan Rafa, ketimbang bersama mereka. Mbak Anis yang duduk tak jauh dari kami hanya menyeringai sambil memeluk tangan di dadanya, seakan menikmati setiap detik dan ketegangan yang telah terjadi. Aku cuma bilang, kalau aku jadi kamu, aku bakal lebih perhatian sama anak. Kasihan Rafa kalau sampai tumbuh besar tanpa perhatian ibunya, katanya dengan nada tajam. Aku merasa darahku mulai mendidih. Tapi aku tahu, melawan dengan kata-kata hanya akan memperburuk situasi. Aku harus tetap tenang, meskipun di dalam hatiku sudah tergores dalam. Mas, aku benar-benar sudah berusaha. Aku tahu Rafa prioritas utama kita, dan aku tidak pernah membiarkan dia terlantar, Mas. Setiap kali dia butuh sesuatu, aku selalu ada. Mungkin ibu dan Mbak Ani salah paham, Mas. Namun Mas Hamdan nampaknya tidak yakin. Raut wajahnya menunjukkan kebimbangan. Aku hanya gak mau Rafa jadi korban kalau kamu terlalu sibuk. Ibu mertua yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbicara lagi dengan nada yang lebih keras. Nah, kamu harus tahu itu, Hamdan. Ibu dan Anis di sini hanya mengatakan apa yang telah terjadi dengan anakmu. Kamu lihat sendiri kan, anakmu sering sakit-sakitan, Hamdan. Ini bukan masalah sepele loh. Suasana semakin panas. Hatiku remuk. Aku merasa tidak ada satu orang pun yang benar-benar mendukungku di rumah ini. Aku berteriak, mengatakan bahwa mereka salah, bahwa aku adalah ibu yang baik, bahwa mereka hanya iri dan tidak bisa menerima kenyataan, bahwa Mas Hamdan hanya lebih banyak memperhatikan keluarganya sendiri sekarang. Tapi suaraku seakan tertahan di tenggorokanku. Setelah ibu selesai berbicara, Mas Hamdan bangkit berdiri. Wajahnya penuh emosi campur aduk. Aku harap kamu bisa merawat Rafa dengan sebaik mungkin, Dek. Jangan sampai membuat aku kecewa, katanya sebelum meninggalkan ruang tamu. Aku hanya bisa memandangi punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar. Air mata akhirnya tumpah, mengalir deras di pipiku. Ketidakadilan ini sungguh menyiksaku, tetapi aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Perasaan terjebak semakin mencekik, dan aku merasa seolah-olah berada di rumah yang penuh dengan musuh. Malam itu, setelah Mas Hamdan tertidur, aku duduk di samping Rafa yang terlelap dalam dekapan selimut. Aku mengelus wajah kecilnya yang polos, berusaha menenangkan diriku. Rafa adalah satu-satunya alasan aku tetap bertahan di sini. Anak ini membutuhkan cinta dan perhatianku. Dan aku tahu, meski ibu mertuaku dan Mbak Anis berusaha memutarbalikkan kenyataan, aku akan terus berjuang untuk Rafa. Namun satu hal yang kini semakin jelas bagiku adalah puncak bahwa ketegangan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Ibu mertua dan Mbak Anis akan terus berusaha merusak kebahagiaanku dengan Mas Hamdan. Dan aku harus siap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Karena puncak ketegangan ini bisa saja menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih sulit untuk dihadapi. Namun titik balik akhirnya tiba. Suatu malam yang dingin, ketika hujan deras mengguyur kota, aku mendengar suara samar dari kamar ibu mertuaku. Kuperhatikan bahwa dia batuk-batuk. Dan saat aku mendekat, aku melihat wajahnya yang nampak pucat dan lemah. Ketika aku memanggil namanya, dia tidak menjawab, membuatku semakin khawatir. Bu, apa ibu baik-baik saja? Tanyaku.
Berusaha tetap tenang meski hatiku berdebar kencang. Melihatnya terbaring di tempat tidur dengan nafas yang tersengal-sengal, aku segera menghubungi Mas Hamdan. Ketika Mas Hamdan tiba, kami langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter memeriksa dan mendiagnosisnya dengan penyakit yang cukup serius. Ibu harus dirawat intensif selama beberapa hari ke depan. Saat menunggu di ruang tunggu, perasaanku campur aduk antara khawatir dan bingung. Selama ini hubungan kami penuh dengan ketegangan. Dan kini dia terbaring lemah, bergantung padaku yang merawatnya. Selama masa perawatan itu, aku memilih untuk menemani ibu mertuaku di rumah sakit. Meski kami sering berkonflik, melihatnya terbaring lemah di ranjang, membuat hatiku tergerak. Setiap kali dia terbangun, aku ada di sampingnya, menyiapkan minuman dan memberikan semangat agar dia cepat pulih. Tanpa mengeluh, aku mencoba memberikan yang terbaik, karena aku tahu betapa pentingnya perawatan dan kasih sayang di saat-saat seperti ini. Mas Hamdan sering datang, dan saat melihatku merawat ibunya dengan penuh perhatian, aku bisa merasakan cahaya harapan di matanya. Dia mulai menyadari usahaku yang selama ini mungkin terabaikan. Setiap kali dia berdiri di sampingku, matanya menunjukkan keraguan yang perlahan-lahan memudar. Setelah beberapa hari ketika ibu mertua mulai pulih, ada kelegaan di ruang itu. Dia mulai melunak, perlahan-lahan membuka diri. Saat dia duduk di ranjang rumah sakit, aku menyodorkan air dan mengusap keningnya yang berkeringat. Ibu menatapku dengan mata yang aneh, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. "Ratih, maafkan ibu ya," katanya dengan lirih. Suaranya hampir tak terdengar. "Ibu tahu, ibu sudah bersikap salah. Ibu terlalu keras padamu dan tidak melihat usaha yang kamu lakukan untuk keluarga kita, terutama untuk Rafa. Ibu menyesal, Ratih." Kata-kata itu adalah hal yang selama ini aku tunggu. Air mataku menggenang di mataku, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena harapan. "Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita," jawabku dengan tulus, berusaha menahan rasa haru. Sejak saat itu, aku merasakan ada perubahan signifikan dengan sikapnya. Ibu mulai lebih sering berbicara padaku dengan nada yang lebih lembut. Dia mulai bertanya tentang Rafa, menanyakan bagaimana perkembangan cucunya. Bahkan untuk pertama kalinya, aku melihatnya tersenyum saat menggendong Rafa di pangkuannya. Perubahan sikap ibu mertuaku tak hanya terasa di antara kami, tetapi juga di hadapan Mas Hamdan. Dia mulai merasa lebih nyaman dengan hubungan kami. Mas Hamdan melihat ibunya menerima aku dan Rafa dengan penuh kasih sayang, dan itu mengurangi beban yang selama ini menghimpit hati kami berdua. Suasana rumah kini terasa berbeda. Tawa dan kebahagiaan mulai menghiasi rumah kami, menggantikan ketegangan yang pernah ada. Kami belajar bahwa kasih sayang bisa tumbuh meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dan aku bersyukur telah melewati masa-masa itu dengan penuh keteguhan. Hari-hari setelahnya diisi dengan lebih banyak momen berharga bersama keluarga. Ibu mertua dan Mas Hamdan mulai mendukungku dalam merawat Rafa. Dan setiap hari aku merasakan kehangatan baru dalam rumah tangga kami. Titik balik ini menjadi langkah awal untuk membangun kembali hubungan yang lebih kuat dan lebih harmonis, serta menumbuhkan rasa saling menghargai dan memahami di antara kami. Kini, kami menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Setiap hari terasa lebih cerah dan penuh harapan. Kami sering menghabiskan waktu bersama di dapur, mencoba resep baru atau hanya sekedar berbagi cerita. Ibu mulai membagikan tips masakan yang ia pelajari dari pengalaman hidupnya, dan aku dengan senang hati mendengarkannya. Rafa tumbuh dengan penuh cinta dari kedua orang tuanya dan neneknya. Setiap kali aku melihat mereka berinteraksi, hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan. Ibu mertua dengan penuh kasih sayang menggendong Rafa, menggoyangkan tubuhnya sambil menyanyikan lagu-lagu yang pernah dinyanyikan untuk Mas Hamdan. Suara lembutnya membuat Rafa tertidur pulas, dan itu membuatku merasa tenang. Malam-malam di rumah kami kini diisi dengan tawa dan kebahagiaan. Mas Hamdan sering mengajak kami bermain permainan keluarga, dan kami akan duduk bersama di ruang tamu, menciptakan momen-momen berharga yang akan kami kenang selamanya. Ibu mertuaku dan aku saling bersaing dalam permainan, saling menggoda satu sama lain, sementara Rafa tertawa ceria melihat kami. Namun perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan. Masih ada saat-saat ketika perbedaan pendapat muncul,
terutama dalam hal cara merawat Rafa. Tetapi alih-alih saling menyalahkan, kami belajar untuk berdiskusi dengan baik. Pesan yang ditinggalkan oleh ayah mertuaku terus terngiang di benakku. Jika ada masalah, bicarakanlah dengan baik. Cari solusinya. Jangan biarkan masalah itu berlarut-larut. Suatu sore, saat duduk di teras, aku dan ibu mertuaku berbincang tentang masa lalu. Dia mulai membuka diri, menceritakan kisah hidupnya dan tantangan yang dia hadapi ketika membesarkan Mas Hamdan. Mendengarnya membuatku menyadari betapa sulitnya menjadi seorang ibu, dan itu memberikan kami kedekatan emosional yang baru. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab dulu ibu mertuaku tak mau kehilangan perhatian dan kasih sayang Mas Hamdan. Ratih, ibu ingin minta maaf sekali lagi atas semua yang pernah terjadi. Ibu sering menghinamu dan mencemoohmu, dan ibu ingin kamu tahu bahwa ibu sangat menyayangimu, katanya dengan tulus. Matanya berkaca-kaca. Bu, tidak ada yang perlu disesali. Aku berterima kasih atas semua yang telah ibu ajarkan. Aku merasa beruntung memiliki ibu dalam hidupku, jawabku dengan penuh rasa syukur. Rafa semakin tumbuh dewasa, dan kami berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuknya. Mas Hamdan dan aku mulai merencanakan untuk memasukkan Rafa ke taman kanak-kanak terdekat yang memiliki program pendidikan yang baik. Ibu mertua juga terlibat aktif dalam keputusan tersebut, memberikan masukan dan saran yang sangat berharga. Di tengah kesibukan sehari-hari, kami juga menemukan waktu untuk bersantai bersama. Kami mengadakan piknik kecil di taman, membawa bekal yang telah kami siapkan dari rumah. Melihat Rafa berlarian, bermain dengan riang gembira, membuat hatiku penuh kebanggaan. Rafa adalah anugerah yang terbesar bagi kita, ucap Mas Hamdan sambil memelukku. Aku mengangguk setuju, merasakan kedalaman cinta yang mengikat kami sebagai keluarga. Dengan saling mendukung, kami juga mendapati tantangan baru yang datang. Ibu mertua yang kini lebih sehat dan bahagia mulai mengambil inisiatif untuk terlibat dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Dia bergabung dengan kelompok pengajian dan sering mengundang teman-temannya ke rumah. Aku pun merasa senang melihatnya lebih aktif dan bersosialisasi, menemukan kembali kebahagiaannya setelah masa-masa sulit itu. Hari demi hari berlalu, dan kami menyadari bahwa dengan kesabaran dan cinta, segala masalah bisa diatasi. Setiap konflik yang kami hadapi menjadi pelajaran yang berharga yang memperkuat ikatan kami. Kami belajar untuk saling menghargai, berkomunikasi dengan baik, dan mendukung satu sama lain. Tidak hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai teman. Kini rumah kami dipenuhi dengan tawa, cinta, dan kebahagiaan. Melihat Rafa tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya dan neneknya, aku yakin bahwa kami telah menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depannya. Dengan setiap hari yang berlalu, kami semakin dekat dan menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Kami menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dengan hati yang penuh cinta dan kesedihan untuk saling mendukung, kami siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan yang terpenting, aku merasa bahagia dapat berbagi hidupku dengan Mas Hamdan, ibu mertuaku dan Rafa, keluarga yang telah menjadi segalanya bagiku.